Fauzi Rizky Ramdhani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan bela negara tahun akademik 2024-2025 bersama Brigif 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2045, saya akan memberikan edukasi yang berjudul Bahaya Judi Online. Oke teman-teman, judi online memang bisa terlihat menarik dan menyenangkan, tapi ada banyak bahaya yang perlu diwaspadai. Dampak negatif dari judi online itu yang pertama, yang sering banyak tertimpa kepada orang-orang yang memainkan, yaitu kecanduan bermain judi online. Kecanduan ini bisa menyebabkan hal-hal yang serius, di mana seseorang merasa terjebak dalam siklus perjudian yang sulit untuk keluar. Kalau udah candu, itu sulit untuk dibawa sehat kembali. Pola pikirnya itu sudah tidak bisa untuk, ataupun susah untuk kita normalkan kembali seperti orang-orang pada umumnya. Ini juga bisa merusak kesehatan mental dan fisik. Yang kedua yaitu kerugian finansial. Banyak orang yang berjudi online mengalami kerugian finansial yang besar. Mereka sering terjebak dalam siklus taruhan untuk mengembalikan kerugian, ya, yang hanya memperburuk situasi keuangan mereka. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang yang udah tahu dia sendiri rugi karena berjudi, akan tetapi dia sendiri juga berharap kerugiannya itu tertambal oleh berjudi lagi. Seperti itu dampak dari kecanduan poin sebelumnya, gitu. Oke, selanjutnya yaitu stres dan depresi. Tidak sedikit orang yang mengalami kekalahan dalam bermain judi online sehingga menjadikan dirinya stres ataupun depresi. Apalagi orang-orang yang bertaruh banyak dalam judi online tersebut. Itu mungkin stresnya udah gila ya, udah hampir gila, udah gak terselamatkan itu otak. Yang keempat yaitu masalah kesehatan mental. Judi online dapat mempengaruhi cara kerja sistem saraf di otak, menyebabkan gangguan kesehatan mental. Ya, karena kekalahan tersebut banyak orang-orang yang kena serang dari saraf otaknya sehingga menjadikan orang tersebut stres, depresi ataupun gangguan mental lainnya. Karena pada dasarnya judi online itu disetting untuk kekalahan, gitu. Bukan. Pada dasarnya judi online itu kebagi dua. Yang pertama itu yang resmi, yang kedua itu yang gadungan, Kak. Yang kedua itu kayak gadungan. Maksudnya di sini buatan orang-orang yang ilegal. Orang-orang membuat situs ini dengan cara ilegal, gitu. Ada juga yang resmi. Nah, cara kerjanya itu dari kedua situs, yang pertama yaitu pembuatan situsnya yaitu situs resmi, yang kedua situs ilegal. Cara kerjanya keduanya sama, menginginkan para pelayarnya untuk kalah. Yang pertama yang resmi itu memang tidak disetting untuk para pemain supaya kalah.
memang tidak disetting seperti itu, akan tetapi untuk mencapai kemenangannya presentasinya kecil, sangat kecil banget. Untuk meraih kemenangannya itu sangat kecil banget kalau bermain di situs yang resmi pembuatannya. Nah, kalau bermain di situs yang ilegal pembuatannya itu 100% pemain akan kalah. Gitu. Settingannya 100% pemain akan kalah. Setiap settingan awalnya. Nah, para bandar bisa menyeting untuk kemenangannya. Jadi di situs ilegal ini, pembuatan yang ilegal ini, para bandar itu menyetingnya bukan untuk kekalahan, akan tetapi untuk kemenangan. Jadi kalau ada 1.000 orang yang bermain judi online, para bandar tidak perlu bingung, tidak perlu pusing siapa yang mau dimenangkan, berapa orang yang mau dimenangkan gitu. Kalau settingannya bandar yang mengalahkan para pemain, itu para bandar bisa keteteran bahasanya ya. Bisa keteteran menghadapi berapa ribu orang bermain dalam situs itu. Dan para bandar itu harus mengatur semuanya untuk kalah. Itu pikir aja secara logika, itu menurut saya itu masuk akal seperti itu. Jadi yang masuk akalnya itu dari saya, para bandar itu menyeting situs ini untuk 100% kekalahan. Jadi otomatis, kerja otomatis, sudah otomatis gitu. Kalau situs ini dimainkan, para pemain akan 100% mendapatkan kekalahan. Akan tetapi bandar ini bisa menyeting siapa yang mau menang, berapa orang yang mau menang gitu. Jadi dari 1.000 orang yang bermain itu tinggal 2 ataupun 1 setting supaya menang. Jadi nggak terlalu repot gitu, nggak bakal keteteran seperti itu. Itu menurut logika. Oke, selanjutnya dampak ataupun bahayanya bermain judi online itu akan keterusan sampai bisa bertindak kriminal. Ini bagi orang-orang yang memang sudah kecanduan, sudah gangguan mental, sudah kehilangan akal, dan mereka akan menghadapi tahap selanjutnya, yaitu tindak kriminal. Yang mana setelah para pemain ini kehabisan semua hartanya ataupun gak mau hartanya habis, dengan cara nekat mereka akan mencuri, mereka akan menipu, melakukan hal-hal tindak kriminal yang lainnya. Itu yang mereka lakuin supaya bisa bermain ataupun mengembalikan modal yang sudah diambil oleh pihak situs itu. Yang terakhir ini, dampaknya yang terakhir bagi pemain judi online itu akan merusak hubungan sosial mereka. Yang mana kalau sudah kecanduan judi online, mereka akan sibuk terus bermain judi online, dan mereka akan sadar gak sadar bahwasanya mereka telah memanfaatkan teman-temannya, mereka telah memanfaatkan keluarganya sekalipun demi memuaskan hasratnya untuk bermain judi online. Dengan cara mereka meminjam uang ataupun meminjam barang. Banyak sekali orang-orang yang melakukan penipuan kepada temannya ataupun kepada keluarganya, atau bahkan sama orang yang tidak kenal sekalipun. Dan nggak sedikit juga orang-orang yang membuat kriminalnya dari jalur pencurian. Mereka mencuri secara terang-terangan, mencuri barang-barang yang berharga untuk dijual. Seperti itu. Supaya bisa bermain kembali judi online. Dan susah sekali memang untuk menasihati orang-orang yang bermain judi online ini. Karena menurut info yang saya dapatkan, untuk pembasmian judi online ini memang sulit untuk memberitahukan kepada para player.
kenapa tidak diblokir saja gitu situsnya? Kominfo sendiri yang turun menangani situs judi online ini, mereka setiap hari memblokir, terus memblokir situs judi online ini. Tetapi dari pihak situsnya, dari pihak judi online-nya, mereka punya seseorang untuk mengembalikan situs-situs yang diblokir itu, seperti itu. Jadi pemerintah negara ini bukannya tidak ada kerja untuk mengatasi judi online ini. Bukannya mereka tidak ada kerja, mereka ada kerja, akan tetapi mereka kalah ilmu gitu, sama orang-orang yang berada di judi online tersebut. Jadi ya begitulah, memang harus sadar dari orangnya. Memang harus sadar dari orangnya, karena permainan teknologi itu susah untuk diselesaikan. Banyak cara, banyak pencegahan, banyak juga cara untuk memulihkannya gitu. Jadi susah juga kalau berurusan dengan teknologi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.